pilarnya Dajjal ada 3. Satu materialisme, yang kedua adalah Zionisme, yang ketiga adalah ateisme. Ya, termasuk seluruh teknologi yang ada di muka bumi ini, kata Syekh Nasir As-Sa'di, bagian daripada fitnah Dajjal. Kenapa saya katakan dalam konteks ini, kalau Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan teknologi telekomunikasi, telepon, pesawat terbang itu bagian daripada fitnah Dajjal. Sebetulnya teknologi itu hukum asalnya netral, Pak. Teknologi, ilmu sains yang dibuat manusia itu awalnya netral. Tetapi netralnya ilmu pengetahuan, dia tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Maka pada abad-abad ketika Islam itu bangkit, teknologi Islam itu jaya, teknologi itu digunakan oleh kaum muslimin dalam rangka kepentingan dakwah, supaya ajaran ini makin luas. Tapi pada saat teknologi itu sudah jatuh ke tangan orang kafir, maka teknologi itu dijadikan sebagai alat untuk memperbudak bangsa yang lain. Dalam Islam, teknologi tidak pernah merubah status manusia dari seorang hamba budak yang wajib untuk menyembah Sang Pencipta. Ya. Tetapi ketika teknologi itu jatuh ke tangan orang-orang kafir yang berada di dalam cengkraman fitnah Dajjal, teknologi tadi berfungsi untuk memperbudak manusia dan dijadikan sarana untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian kita makin sadar bahwa ini yang terbaru kemarin beredar film judulnya apa? The Messiah ya. Ya, trialnya saya nggak tahu mau muncul bulan apa, tapi film ini bagian daripada propaganda ya akan munculnya sosok pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Tapi kalau pemimpin ini kemudian dia tidak mengenalkan Allah, tidak mengajarkan syariat, maka sudah bisa dipastikan ini adalah Mesias palsu alias Dajjal laknatullah, yang awalnya seakan-akan mengajak manusia kepada kebaikan, kedamaian, kesentosaan, kesejahteraan, tapi ujung-ujungnya adalah membebaskan manusia dari kewajiban untuk taat kepada aturan Sang Pencipta. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah yang mengiringi Dajjal disebut dengan fitnatud duhaima, fitnah kegelapan, fitnah yang membuat manusia nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana kufur, mana iman. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi di awal kita sudah singgung, ada satu peristiwa yang perlu mendapat perhatian. Ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka yang Allah lakukan pertama kali setelah Nabi Adam diciptakan, yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama, diajarkan istilah, diajarkan kosakata. Ini bukan kosakata sembarangan, ini bukan nama sembarangan, ini sebutan langsung dari Allah. Allah yang menyebut kalimat tersebut. Nabi Adam diajarkan benda mati, diajarkan makhluk hidup, diajarkan nama-nama abstrak, iman, Islam, kufur, tauhid, syirik, diajarkan semuanya. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya Nabi Adam tidak tertipu dengan istilah-istilah yang dibuat oleh selain Allah. Dan tadi sudah saya kasih contoh. Begitu Allah mengajarkan Nabi Adam, ini pohon larangan, ini pohon kedzaliman, yang dilakukan oleh iblis apa, Pak? Merubah istilah tersebut. Ya tidak? Ya. Apa yang terjadi ketika Nabi Adam terjebak dengan istilah buatan iblis? Nabi Adam yang tadinya tidak mendekati malah akhirnya makan sekalian. Ya, Allah membuat istilah buat iblis. Apa istilah Allah? Aduun laka. Ini musuh. Ini kalimat dari Allah langsung. Inna hada aduun laka wali zaujika. Itu sudah Allah kasih tahu kepada Nabi Adam. Tapi iblis kemudian merubah kata-kata musuh tadi. Iblis mengaku, aku bukan musuh kamu, aku penasihat kamu, aku teman dekat kamu, gak mungkin menjerumuskan kamu. Nabi Adam mengikuti istilah yang dibuat oleh iblis. Maka hari ini termasuk fitnah Dajjal yang paling berat sekali kita hadapi adalah perang istilah. Ya, istilah buatan Allah dirusak semua oleh istilah-istilah yang dibuat dalam sistem Dajjal tadi. Ya, apa diantaranya? Saya mau kasih contoh dampak daripada penggunaan istilah yang salah. Ya, dalam Islam, dalam Quran, dalam Sunnah ada kalimat porno nggak, Pak?
Ada kata-kata porno nggak? Nggak ada. Porno itu bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Latin? Yang jelas bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya yang kita kenal, yang diajarkan Allah dan Rasulnya apa? Aurat. Itu bahasa yang termuat dalam Quran dan Sunnah, ya. Nah, ketika kita kemudian lebih sering menggunakan kata-kata, itu porno namanya, maka nanti kita akan kejebak. Al-Quran, Allah dan Rasulnya tidak pernah menggunakan kata-kata porno. Yang Allah sebutkan dalam Quran adalah aurat. Aurat itu ada definisinya, jelas batasannya, seperti apa bentuknya, kepada siapa dibolehkan dan tidak boleh diperlihatkan. Itu ada keterangan yang detail. Tapi kalau porno ada keterangannya nggak, Pak? Nggak ada. Ya, laki-laki waktu upacara pakai koteka disebut pornografi bukan itu? Porno aksi bukan, Pak? Bukan. Tapi dalam Islam pamer aurat nggak namanya? Pamer. Perempuan waktu acara walimah, orang Jawa pakai kemben, dadanya terbuka. Itu termasuk porno bukan? Kata mereka bukan. Itu local wisdom, kearifan lokal, ya. Tetapi dalam Islam itu termasuk apa? Pamer aurat. Ibu-ibu keluar dari rumahnya, rambutnya terlihat oleh orang lain, ya. Porno bukan itu, Pak? Menurut mereka bukan, masa kayak gitu porno, otak kamu tuh yang porno. Dalam Islam, ya, betul, itu bukan porno, tetapi itu pamer aurat dan haram hukumnya, ya. Bisa dipahami, Mbak, ya. Makanya kalau menggunakan definisi porno nggak jelas batasannya itu apa. Tapi kalau pakai istilah aurat, itu buka aurat namanya, itu pamer aurat namanya, maka batasannya jelas. Dijelaskan aurat laki-laki itu dari mana sampai mana, perempuan dari mana sampai mana. Terlepas nanti ada perbedaan pendapat, tetapi nggak ada yang kemudian mengatakan rambut perempuan bukan aurat, itu nggak ada. Itu, Pak, ya. Ya, ikhtilaf yang masyhur adalah tentang wajah dan telapak tangan, dan memang dua-duanya berdalil. Ini yang membuat kemudian apa? Di belahan dunia manapun selalu ada dua komunitas tadi, dan dua komunitas itu adalah dua komunitas yang sama-sama ingin taat melaksanakan perintah Allah menutupi aurat. Paham ya, Pak? Ya. Nah, tapi kalau tadi istilah porno itu nggak jelas batasannya. Menurut dia porno, menurut ini enggak. Dan menurut keduanya itu pakai landasan apa? Perasaan, gitu kan? Tidak menggunakan dasar hukum. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan ini cadar wajib, cadar tidak wajib, dua-duanya bukan pakai hawa nafsu, tapi dua-duanya menggunakan dalil dari Quran dan Sunnah. Ini bedanya, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar diganti dengan intoleran dan radikal, begitu loh, ya. Akhirnya kita mendengar kalimatnya jadi nggak enak. Siapa yang bikin istilah-istilah semacam itu? Itu dia ketika istilah Al-Quran dan Sunnah tidak dipakai, tapi menggunakan istilah buatan manusia. Dan inilah awal yang dilakukan oleh syaitan, ya. Itu juga yang dilakukan oleh Dajjal. Kenapa disebut Dajjal? Karena dia banyak berdusta, banyak melakukan penipuan, banyak melakukan perubahan, sehingga manusia tertipu dengan kata-katanya. Karenanya di akhir zaman nanti kita akan makin kesini, kita akan makin mendengar kalimat-kalimat yang itu kalau kita lacak nggak kita temukan dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, ya. Atau bahkan mereka menggunakan istilah-istilah itu menurut versi mereka. Nah, inilah salah satu perang terdahsyat di akhir zaman. Sebelum Dajjal muncul, maka propagandisnya akan terus mengangkat isu-isu tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau telinga kita sudah terbiasa mendengar kata-kata radikal, ekstrim, intoleran dan sebagainya, dan setiap itu selalu ditunjukkan kepada kaum muslimin, maka begitu nanti Dajjal keluar, nampaknya Dajjal sudah tidak perlu waktu lama untuk mensosialisasikan misi dan programnya. Nah, kaum muslimin yang sudah terbiasa mendapatkan cekokan propaganda dari dengan kalimat-kalimat semacam ini, maka nanti dia sudah tidak kaget lagi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkatnya kalau kita melihat dari semua tanda-tandanya, isyarat yang sifatnya fitnah tadi sudah sangat tampak. Adapun kalau kita pengen tahu kapan kemunculannya dalam bentuk fisik, maka Rasulullah SAW menyebutkan nanti ada 3 fase peperangan akbar dulu sebelum nanti Dajjal itu keluar, ya. 1,
penaklukan Jazirah Arab. Yang kedua, penaklukan Persia Raya. Yang ketiga, penaklukan Romawi, baik itu Vatikan maupun Konstantinopel. Barulah setelah itu Dajjal akan keluar. Sebelum itu kemana Dajjal? Dajjal tetap berada dalam persembunyiannya sampai waktu yang tepat. Kapan dia keluar? Ketika rasa marahnya, emosinya sudah nggak tertahankan, yaitu dengan kalahnya seluruh sekutu-sekutu Dajjal. Maka Dajjal sudah tidak bisa menahan lagi marahnya. Barulah dia keluar dengan membawa 70.000 pengikutnya yang berasal dari Yahudi Isfahan di daerah Iran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tanda-tanda alam yang ini biasanya sangat menakutkan. Ya, kita dibuat ngeri dengan berbagai macam berita. Di antaranya tanda Dajjal itu ada 3 tahun kekeringan ekstrim. Bagaimana kita menyikapi isu-isu seputar kemunculan Dajjal? Katanya dukhon Ramadan besok. Katanya 2019 ini awal kekeringan yang berlanjut sampai 2020, 2021. Ya, BMKG sudah menyatakan demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita sikapi secara adil dan bijak. Coba nanti cek lagi, bener nggak BMKG ngomong kayak begitu. Kalau kita lacak ternyata BMKG nggak mengatakan demikian. BMKG hanya bilang 2019 kemaraunya lebih panjang dari sebelumnya. Nggak ada sangkut pautnya dengan 3 tahun kekeringan ekstrim yang itu menandakan Dajjal akan segera keluar. Tapi bukan berarti kemudian masih sangat panjang lama. Ya, ini yang perlu kita lakukan adalah bersikap proporsional. Isu tentang Ramadan besok akan ada meteor yang menabrak bumi, gerhana matahari, ya, di malam Jumat, ya, di hari Jumat atau pertengahan Ramadan, ya. Ini termasuk hal-hal yang secara validitas data tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, kalau kita melihat semua tanda-tanda tadi bahwa Dajjal makin dekat, iya. Tetapi berbicara ciri-ciri yang sifatnya sangat spesifik berkaitan dengan hari, bulan, tahun, waktu dan sebagainya, kita katakan tidak ada satupun data yang valid tentang hal ini. Maka kalau mendengar berita-berita semacam itu, nggak usah menghabiskan waktu untuk mengkaji, membahas, meneliti. Katanya ada isu di Israel sudah lahir bayi mata satu, ya. Ya, bukan cuma di Israel, di banyak tempat juga ada bayi lahir buta, nggak bermata, itu juga ada. Ya, harus kita sikapi hal-hal semacam itu sebagai sebuah berita yang tidak harus kita masukkan dalam bab akidah dan keimanan. Cukup kita anggap sebagai berita. Berita itu bisa benar, bisa salah. Nggak perlu kita kemudian masukkan di dalam sebuah keyakinan kita. Kemudian apa? Tetap bersikap wajar dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, hadis-hadis akhir zaman tidak boleh dijadikan sebagai panduan teknis beramal. Kalau sudah masuk kepada tatanan teknis, kita harus melakukan hal itu dengan terukur. Tidak boleh menimbulkan fitnah. Ada 2 istilah yang jangan sampai kita keliru. Ada istilah Dajjal dan ada istilah fitnah Dajjal. Kalau Dajjal itu keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau fitnah Dajjal, teknologi, sistem, aturan, undang-undang yang dibuat oleh para pengikutnya Dajjal di bawah bimbingan Dajjal. Inilah yang kemudian mewujud dalam bentuk ateisme, materialisme, dan Zionisme tadi.